Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam sedulur setanah air, dari Sabang sampai Merauke. Semoga dimanapun kalian selalu diberi kesehatan, selalu diberi rezeki yang melimpah dan halal, dan dijauhi dari mara bahaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Monggo untuk kalian yang baru gabung di channel Lintang Junior, mohon bantuannya untuk di subscribe, di like, dan di share. Insya Allah di setiap video yang saya buatkan ada hal yang bermanfaat untuk kita pelajari, untuk kita lakukan di kehidupan kita, insya Allah. Kali ini saya akan membuat konten, ada suatu penonton atau viewers yang menanyakan, nah seperti ini. Nah, ini menarik sekali. Jadi, saya memberi edukasi atau memberi masukan kepada kalian. Di dunia YouTube, ya, dunia YouTube saya tidak bilang si A, si B, si C, si D ya. Tapi di dunia YouTube ini ada yang settingan dan ada yang real. Ya, ada dua jenis atau dua versi. Nah, jadi semua itu tergantung kalian menilainya. Tidak menutup kemungkinan jika si A bilangnya iya dan jika si B bilangnya tidak. Nah, itu tidak bisa kita menjadi suatu perdebatan, karena kita kenali dulu dunia sosial media atau dunia YouTube itu seperti apa gitu loh. Jadi sebelum kalian berkomentar, tapi kalian harus tahu dulu seperti apa sih YouTube. Contoh, menurut saya bebas ya. Nanti saya dibully lagi. Ini menurut saya, penampakan itu tidak bisa lama. Penampakan wujud kuntilanak, misalnya pocong, genderuwo atau apapun ya. Penampakan itu tidak bisa lama jika tertangkap kamera. Tidak bisa lama. Ya, tidak bisa lama, mungkin beberapa menit ya. Yang kedua, jika ada penampakan di kamera, nah itu berarti kalian menilai sendiri, tapi menurut saya itu tidak bisa lama. Bahkan sampai 10 menit, 15 menit itu tidak bisa menurut saya pribadi. Yang saya pahami, yang saya tahu ya. Mungkin bisa sampai berapa menit saja, tidak bisa lama, dan itu pun hanya samar. Jika didekatkan ya, jika kamera kalian didekatkan dengan sosok penampakan itu akan ngeblur ya, bisa ngeblur, bisa jaringannya pun hilang karena berbenturan. Kenapa bisa berbenturan? Energi negatif yang ada di sosok itu dan kalian membaca doa yang positif, nah itu yang berbenturan menjadi jaringan yang ada di handphone kalian itu ngeblank atau hilang. Nah, itulah menjadi distract atau ngeblur. Nah, itulah bukan masalah pencahayaannya ya. Beda lagi. Nah, sekarang saya akan membuat satu video. Ini ada satu viewers yang menanya atau penonton setia Lintang Junior yang menanyakan tentang intinya tuh kalau tidak salah dia minta pendapat saya tentang pesawat Sriwijaya kalau nggak salah ya. Gimana menurut saya, apakah ada benar unsur gaib atau tidak, kalau nggak salah seperti itu intinya ya. Si viewers ini nanya, kalau nggak salah namanya itu fans gelap kalau nggak salah namanya ya, viewersnya namanya, akunnya itu fans gelap. Nah, intinya seperti tadi saya bilang kan, dia tuh nanya menurut versi saya ya. Jadi langsung saja saya akan melakukan komunikasi dengan bangsa gaib ya. Itu terserah kalian, pandangan kalian apa saya menurut kalian saya dukun atau apalah ya, itu terserah, balik lagi ke kalian. Karena
semua orang mempunyai pendapat masing-masing, tapi jaga lisan kalian. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi kenapa di saat saya membuat konten itu ramalan yang kemarin 2021 itu saya ngomongnya itu agak susah, karena saya realnya dalam arti langsung komunikasi. Itu langsung komunikasi, bukan ada teks atau ngapalin naskah, enggak. Kalau video saya insya Allah real, tidak ada ngapalin teks atau settingan, itu nggak ada. Jadi saya kenapa bisa ngomong kayak gelagapan atau kurang jelas atau gimana, karena langsung komunikasi gitu. Bukannya saya sombong atau gimana, saya hanya menjelaskan karena di video saya yang ramalan prediksi 2021 itu banyak yang menyindir gitu. Kenapa sih ngomongnya kurang jelas atau gimana? Itu saya jelaskan di video ini. Jadi ini menurut pandangan saya, ya, saya mencoba menjelaskan ke kalian sambil fokus ya. Ini menurut pandangan saya, mau kalian terima silahkan, mau tidak pun silahkan. Ini karena agar tidak ada apa ya namanya pembodohan publik lah bahasanya gitu, paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi menurut pandangan saya, mohon maaf kalau saya sambil merem ya. Jadi menurut pandangan saya ini, ketika pesawat itu akan diterbangkan, ada sesuatu yang apa ya namanya, mungkin sebutnya agak kurang teliti mungkin ya. Jadi kan misalnya pesawat itu sebelum terbang itu kan dicek dulu atau apa. Nah, ini ada kurang teliti ya, ini menurut saya ya, jadi ada sedikit yang kurang dicek lah, bahasanya seperti itu. Nah, ketika terbang ada suatu keanehan ya, yang biasanya misalnya kalau pesawat terbang itu ya biasa aja, nggak ada yang dirasa, misalnya ya nggak ada yang dirasa nih kalau pesawat terbang itu. Tapi pas awal terbang pun ya itu ada sedikit apa namanya kayak perbedaan yang biasanya biasa aja, tapi ini kok agak sedikit beda. Nah, di situ cuman tidak terlalu fokus ke arah situ gitu loh. Nah, ketika sudah hampir sampai apa namanya tuh, jatuhnya itu kalau nggak salah di Pulau Seribu ya, kalau nggak salah Pulau Seribu. Nah, jatuhnya itu sebenarnya bukan karena sosok gaib ya, bukan karena sosok gaib ya, saya bilang ya, bukan karena sosok gaib yang ada di dasar laut situ, itu bukan. Ini murni karena pertama musibah ya, pasti musibah karena kehendak Allah ya. Emang sudah ajalnya seperti itu, jalan takdir seperti itu murni ya, seperti itu. Tapi yang saya jawab ini, yang pertama versi saya ya kan, viewers ini versi saya, dan lagi apakah benar ada sosok gaib, campur tangan gaib yang melakukan pesawat itu jatuh ya. Dan saya bilang, katakan tidak ada. Ini pure atau 100% kehendak Maha Kuasa atau jalan takdirnya seperti itu ya. Jadi jatuh seperti itu, tidak ada campur tangan bangsa gaib. Mau bangsa gaib yang ada di pulau, yang ada di lautan, yang ada di udara, itu tidak ada. Tapi syariatnya ya, syariat itu jalan atau jembatan atau namanya itu pelantara ya. Jadi pelantarannya bisa menyebabkan pesawat itu jatuh. Nah, karena kurang teliti ngeceknya. Nah, yang saya bilang tadi, jadi dari awal pun pesawat pun pas terbang itu udah kerasa agak beda, tapi dipaksakan karena sudah di atas gitu. Dan turunnya itu ya, pesawat itu tidak apa sebutnya kayak menukik gitu ya, tidak menukik tajam langsung menghantam lautan, tidak. Jadi pesawat itu gini, tidak begini, tapi lurus. Nah, seperti ini. Yang kena bagian awalnya itu sebelah kiri ya, sayap sebelah kiri. Nah, itu jatuh, plus hilang sayapnya sebelah kiri, lalulah ya ke dasar dan
seperti itu. Jadi bukan seperti ini ya, bukan seperti ini menukik, tapi dia perlahan, nah, kirinya kena sayapnya, terus goyang ke dasar langsung seperti itu. Kurang lebih ini menurut pandangan saya ya. Ibu, ibu, ibu. Ibu, bahasa ibu. Mungkin ada anak kecil, entah itu kayaknya perempuan sih, suaranya perempuan. Mungkin sekitar berapa tahun ya? Pokoknya intinya anak kecil. Mungkin berapa tahun ya, antara 2 atau 3 tahun mungkin, pokoknya masih kecil. Ibu, 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 pengen ketemu ibu, pengen ketemu ibu. Ada yang kakinya kemana, tangannya kemana. Ada yang hancur. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah. Jadi saya minta doanya kepada kalian, teman-teman semuanya. Saya tidak memandang kalian suku dari mana, agama mana. Saya ngajak ke kalian semua yang menonton video ini, kita berdoa bersama agar jasad korban atau musibah bisa cepat ditemukan dan dikuburkan dengan layak ya. Saya minta doanya karena mereka sangat ingin sekali disempurnakan. Artinya sempurna itu tata cara di mana di agama mereka dikuburkan secara seperti apa dan setelahnya seperti apa. Jadi ibaratnya secara sempurna atau secara layak. Dan mereka minta seperti itu. Jadi saya minta ke teman kalian, Allahu Akbar, minta seperti itu agar doa kita semua bisa dikabul, karena doa saya pun belum tentu dikabul. Mungkin diantara kalian yang banyak menonton video ini, diantara salah satu diantara kalian bisa dikabul oleh Sang Maha Pencipta ya. Makanya saya ngajak kalian semua untuk serius kita bersama menurut agama masing-masing. Saya minta doanya agar jenazah atau korban bisa cepat ditemukan ya. Kita berdoa, dimulai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi jazaki ya Allah, kabul ya Allah, kabul ya Allah.
Dan untuk relawan atau para aparat atau anggota yang mencari korban yang tenggelam, semoga kalian sehat selalu, diberi keselamatan saat pencarian, ya. Amin ya Allah. Dan ini saya hanya menjelaskan apa yang saya lihat dan apa yang saya menurut saya pribadi saya, atau ini dengan versi saya. Mau terima mau tidak itu balik lagi ke kalian, karena jika kalian berpikir positif pasti kalian tahu isi video ini seperti apa. Tapi jika kalian berpikir yang negatif dan ngomong yang tidak, ya itulah menggambarkan sifat kehidupan kalian. Dan semoga dimanapun kalian, kita selalu dilindungi yang Maha Kuasa dan dimatikan dengan keadaan yang husnul khatimah. Amin. Saya mohon maaf bila ada salah kata, ada salah penyebutan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.